mengucap syukur Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sungguh menjadi saat yang indah Tuhan. Menjadi saat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat kami boleh masuk hadirat-Mu. Musim demi musim, waktu demi waktu kami lalui Tuhan. Satu yang kami boleh melihat, satu yang menjadi bukti dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Pagi ini apapun keadaan kami Tuhan, kami mau belajar, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau belajar, kami mempersembahkan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan, yaitu hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dalam hadirat Allah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah Tuhan sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Pagi ini kami percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari goyang percaya, kita angkat pujian ini bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya kasih Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Musim demi musim, waktu demi waktu kita lewati, kita lalui bersama Tuhan. Bahkan di saat-saat ini, ketika hidup kita penuh dengan tekanan wabah, tekanan ekonomi, bahkan apapun yang menghimpit kehidupan kita. Pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kasih Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih saya dan saudara, Tuhan jauh lebih mengasihi saudara dan saya. Sebagaimana firman Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus sedang naik ke surga, Tuhan Yesus katakan kepada setiap kita, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai akan janji firman-Nya. Apapun keadaan kita pagi ini, apapun keadaan kita saat ini, tetap percaya, tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi kepada Dia, Allah yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Dengan segenap hatimu katakan, ku yakin Tuhan memberkati. oh amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, haleluya. selalu menjagaku, Tuhan menjaga setiap hari Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, jemaat saja angkat suaramu katakan. Mari terus jemaat Tuhan angkat suaramu kepada Allah. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari terus jemaat Tuhan angkat suaramu, angkat hatimu, nyatakan dengan iman. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Kau Allah yang menyembuhkan. Mari kau yang percaya, lebih lagi dengan satu sepakat. Lalu menolongku, selalu menjagaku, Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Dahsyat Allah. selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Amin, haleluya. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkan setiap kami, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sambil mengangkat hati kami Tuhan, kami nyatakan Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Petrus pribadi lepas pribadi pagi hari ini, angkat hatimu. Angkat doa-doamu kepada Allah. Angkat doa-doamu kepada Bapa kita yang sangat baik. Oh, Ramasyana, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku tersepakat percaya kuasanya. Ku punya sekarang, amin, kemenangan darimu. Kau yang percaya dengan iman katakan, oh haleluya, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita di surga. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, kami terima kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat tangan kita, sembah Dia di dalam roh, sembah Dia di dalam roh. Kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar. Mari lebih lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami sepakat bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siap terima kuasa dari Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan kita dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan mari angkat tangan kita di hadapan Allah. Angkat hatimu, angkat wajahmu kepada Dia, Allah yang dahsyat. Allah kita, Allah yang luar biasa.
segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang Beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah bersama katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Allah. Berikan pujian penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Mari pagi hari ini lebih lagi angkat suara kepada Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama kuat-kuat lagi Tuhan Allah kita. Mari terus angkat suara kita berbahasa roh. Bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Ajaib perbuatan kasih-Mu selalu sempurna. Kami mohon
terus apapun keadaanmu, kau yang terbaring sakit, kau yang ada di rumah, dimanapun kau berada, angkat hatimu, buka hatimu, memasuki Pentakosta yang ketiga. Tuhan untuk mencurahkan rohnya buat setiap kita. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penghiburan kami. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu. Jesus Lord, Jesus Lord. Basahilah sekarang tanah gersang. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Lamaku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Allah. Curahkan Tuhanku Hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Lamaku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah. Mari pribadi lepas pribadi, sembah Dia, sembah Dia. Bersama Kau Tuhan.
Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang memberikan sukacita, Roh yang memberikan penghiburan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya pagi ini, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kau yang bisa berdoa, kau mulai berdoa. Oh, ramakan Allah Bapak. Ramakan Allah Bapak. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Come on. Let it
gates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Oh, amen. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it Holy Spirit, Holy Spirit, touching everybody. Pulihkan setiap hati itu, pulihkan setiap jiwa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari kau yang percaya bersama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali di kesempatan hari Minggu. Kita bisa beribadah walaupun masih online, tapi kami percaya dan kita semua percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita sudah sampai di akhir bulan Mei. Nggak kerasa kita sudah hampir mau jalan 3 bulan dalam masa-masa pandemi ini. Tapi yakin dan percaya kasih Tuhan, mukjizat Tuhan, penyertaan Tuhan semakin nyata bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentu tidak lepas dari namanya Pentakosta. Karena beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah peristiwa itu akan disertai dengan namanya pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi dari sudut pandang yang lebih luas lagi tentang Pentakosta. Kenapa jangan sampai kita hanya berhenti tentang Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Tapi ada sesuatu yang mau Tuhan minta kita kerjakan supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu tergenapi. Kita buka di Kisah 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ tertulis bahwa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah sangat jelas janji Tuhan dan perintah Tuhan untuk kita semua. Bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan akan memberikan rohnya. Tapi tidak sampai di situ, Tuhan juga memberikan sesuatu yang harus kita lakukan. Yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Makanya saya mau bilang bahwa hari ini, Pentakosta tidak berhenti hanya sekedar kita menerima. Tapi harus sudah mulai kepada kita memberi sesuatu. Bukan hanya memberi untuk melayani Tuhan, tapi memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih belum merasakan kasih Tuhan. Sekarang inilah tugas kita. Sudah bukan lagi sebagai penonton, sudah bukan lagi sebagai penerima, tapi kita sebagai pelaku dan sebagai saksinya Tuhan. Karena pencurahan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbicara bahwa kita menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa, kita menjadi seorang yang super power. Setiap aspek kehidupan kita diberkati, setiap aspek pekerjaan kita semakin maju, apa yang kita inginkan dibuatnya terkabul oleh Tuhan. No. Tapi pencurahan Roh Kudus itu ada start awal untuk kita melayani banyak orang. Untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melalui hidup kita,
banyak orang mengenal siapa Tuhan. Melalui hidup kita banyak orang merasakan kasih Tuhan. Karena mukjizat yang terjadi dalam kisah para rasul itu adalah hasil dari sikap dan respon apa yang dilakukan oleh murid Tuhan pada saat itu. Bukan hanya sebatas tentang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mukjizat, tidak. Tapi itu adalah hasil respon murid-muridnya. Tetapi mukjizat itu terjadi bukan untuk diri sendiri. Mukjizat itu terjadi bukan untuk murid-murid Tuhan saja. Tapi mukjizat itu terjadi ditujukan untuk banyak orang. Terlebih orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan hari ini kita belajar sikap dan respon apa yang harus kita lakukan. Sikap dan respon apa yang harus kita munculkan. Bukan hanya sekedar menerima Roh Kudus, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sebagai poin pertama. Saya bacakan dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti di rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantarannya Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat." Cerita ini di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di loteng Yerusalem, mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka mendapatkan Roh Kudus itu, ketika mereka dikuasai dan merasakan pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa, banyak orang di sekitar itu merasa heran. Apa yang terjadi sama mereka? Bahkan ada yang bilang bahwa jangan-jangan mereka mabuk. Tapi Petrus pada saat itu langsung berdiri dan berkhotbah dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Poin pertama, sikap dan respon apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu langsung melakukan tugas sebagai murid Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Petrus pada saat sebelum kejadian ini, seorang murid yang menyangkal Tuhan. Seorang murid yang takut ketika identitasnya atau memberitakan bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan ada orang yang diurapi. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi lihat, ketika Petrus menerima pengurapan Roh Kudus, ketika Petrus menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan, hal pertama yang dia lakukan adalah dia langsung memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sama. Kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi kalau mau saya boleh bilang, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena nggak mungkin setiap tahun kita mengulangi peristiwa ini lalu gonta-ganti Roh Kudus, gonta-ganti Roh Kudus. Tidak. Kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, tapi mungkin kebanyakan kita jarang menggunakan, jarang punya hubungannya intim dengan Roh Kudus itu, sehingga kita merasakan sudah kehilangan dan perlu dimasukkan kembali. Kita sudah merasakan berkurang dan perlu ditambahkan kembali. Tapi hari ini kita berubah. Ketika kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Hal pertama yang muncul adalah, ayo langsung lakukan tugas kita. Beritakan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin gak bisa seperti pada saat zaman itu, langsung terang-terangan, inilah Tuhan yang sudah Tuhan janjikan. Ini rohnya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Bertobatlah, tidak. Tapi kita bisa melalui hidup kita, melalui karakter kita yang dilihat banyak orang, di mana orang bisa melihat bahwa, wow, ini toh muridnya Tuhan. Oh, inilah anak-anak Tuhan. Oh, ini pengikut Kristus. Yang hidupnya penuh dengan kasih, yang hidupnya bisa menjadi berkat, yang hidupnya bisa membuahkan hasil yang
bisa dinikmati banyak orang. Langsung kita lakukan tugas itu. Jangan hanya terlena akan euforia bahwa kita menikmati Roh Kudus, kita menikmati pencurahan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita lupa ada tugas yang harus kita lakukan. Ada respon pertama yang harus kita lakukan. Langsung Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo kita langsung jadi alatnya Tuhan. Terlebih dalam kondisi-kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan alat-alatnya Tuhan. Banyak orang-orang yang sedang mencari kasihnya Tuhan untuk melegakan, untuk memberikan jalan keluar, untuk membantu mereka secara psikologis mereka. Karena banyak yang sudah mulai tergoncang, banyak sudah mulai bingung dengan keadaan sekarang. Tapi biarlah sebagai anak Tuhan yang menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, kita menjadi jawaban untuk mereka. Kita menjadi kabar baik untuk mereka. Kita menjadi pensuplai kasih yang sudah mulai mereka rasakan hilang dalam hidup mereka. Karena gini Bapak Ibu, menjadi alat Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi. Kalau hari ini boleh banyak orang mulai berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Siap melakukan segala bentuk apapun yang penting dia selamat. Siap untuk melakukan apapun yang penting keluarganya selamat. Orang lain mungkin boleh melakukan itu Bapak Ibu. Tapi ingat, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menerima kuasa daripada Tuhan, mungkin kondisi kita sedang tidak baik. Tapi tugas kita tetap untuk memberkati orang. Karena yang namanya melayani Tuhan tidak dilihat dari kondisimu sekarang. Tapi yang namanya melayani itu adalah bukti kecintaanmu. Bukti engkau mendeklarasikan bahwa engkau adalah murid Tuhan yang menerima kuasa Tuhan. Jadi apapun kondisi sekarang kita, ayo kita tetap menjadi alatnya Tuhan. Ayo kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita mulai dari hidup kita ada kasih Yesus yang terlihat. Melalui hidup kita ada Tuhan yang dilihat oleh banyak orang. Yang pertama itu Bapak Ibu, cepat langsung lakukan tugas yang Tuhan inginkan. Jadi saksi, kabarkan kebenaran, kabarkan Injil. Yang kedua, ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Respon yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus muncul dalam hidup kita. Saya bacakan Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yang harus kita lakukan untuk meresponi pencurahan Roh Kudus ya adalah hidup kita harus tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan harus tetap kita jaga. Dengan apa Bapak Ibu? Doa, pujian, penyembahan, baca firman, berpuasa dalam keunitian. Itu bisa kita lakukan untuk kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Petrus dengan murid-murid yang lain, walaupun penuh dengan Roh Kudus, walaupun penuh dengan kuasa Tuhan, mereka tetap menjaga waktu doa mereka. Mereka tetap menjaga waktu sembahyang mereka. Ini harus kita juga hidupi Bapak Ibu. Walaupun kita sudah punya kuasa, kita merasa penuh dengan Roh Kudus, tetap kita bangun hubungan intim. Kenapa? Karena sifatnya itu bisa hilang Bapak Ibu. Hari ini kita merasa kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau kita tidak menjaga itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita bisa merasakan, lah kemana yang tadi saya rasakan? Kemana yang 3 bulan lalu saya rasakan? Bukan salah Tuhan, bukan Roh Kudus meninggalkan kita. Tapi kita yang tidak mau membangun hubungan itu dengan Roh Kudus. Kita yang tidak mau membangun hubungan itu dengan Tuhan. Makanya yang kedua, ayo cepat-cepat tetap jaga hubungan kita. Tetap jaga keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita bukan semakin berkurang tapi akan semakin bertambah. Semakin berkobar, semakin menyala. Supaya dalam Roma 12 ayat 11, saya bacakan Roma 12 ayat 11. Biarlah Roma 12 ayat 11 itu terjadi, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk roh kita menyala-nyala, kuncinya satu, kita harus menjaga kerajinan kita untuk tidak kendor. Kerajinan apa Bapak Ibu? Berdoa. Kerajinan untuk baca firman. Kerajinan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berpuasa. Gaya yang gereja kita selalu menjadi dasar itu harus tetap kita lakukan. Supaya roh yang dalam hidup kita
tetap menyala. Roh yang ada dalam hidup kita tetap berkobar. Sehingga orang di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan. Yang mau saya bilang seperti yang sebelumnya. Jangan sampai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ini hanya sebatas kegiatan tahunan. Jangan sampai hanya menjadi sebatas peristiwa yang kita rayakan setiap tahunnya. Tapi biarlah itu menjadi sesuatu yang kita hidupi terus-menerus. Kita hidupi setiap waktu hidup kita. Setiap detik kita yang namanya Roh Kudus harus tetap ada dalam hidup kita. Tidak semakin padam, tapi semakin berkobar. Tidak semakin redup, tapi semakin menyala. Kenapa? Karena keadaan sedang gelap, Bapak Ibu. Keadaan sedang kacau. Keadaan dunia sedang di tengah-tengah kegelapan. Tapi biar di tengah-tengah kegelapan itu ada cahaya Tuhan. Ada cahaya anak-anak Tuhan yang terlihat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, tujuannya satu. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dinyatakan. Sehingga sampai ke seluruh dunia mengenal siapa Yesus Kristus. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Saya bacakan kembali. Kisah Para Rasul 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya." Yang ketiga, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, yang harus kita munculkan adalah biarlah diri kita tetap rendah hati. Biarlah diri kita tetap merendah dan hanya Tuhan yang ditinggikan. Petrus ketika mendapatkan pencurahan Roh Kudus, hidupnya dikelilingi dengan mukjizat Tuhan. Ketika sekali berkhotbah, ribuan orang menerima Yesus. Ada orang sakit, Petrus bisa cepat langsung menyembuhkan. Banyak mukjizat yang dia lakukan. Bahkan sampai orang-orang heran, siapa orang ini? Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Banyak mukjizat terjadi melalui orang ini. Tapi lihat respon Petrus. Petrus langsung tetap bilang, bukan karena kami saleh, bukan karena kesalehan kami mukjizat ini terjadi, bukan. Tapi karena Yesus, karena Tuhan yang mengizinkan mukjizat ini terjadi. Kalau kita menerima Roh Kudus yang luar biasa, ketika kita hidup kita mulai diberkati, kita mulai merasakan perubahan, Tuhan mulai angkat hidup kita, karena hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi biarlah jangan sekali-sekali keluar dari mulut kita kesombongan. Jangan pernah sekali-sekali dari hati kita mau meninggikan diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang kita punya, apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya datang daripada Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan. Jadi sehingga kalau orang lain boleh melihat kita luar biasa, kita harus bilang, Tuhan yang luar biasa. Kalau orang lain bisa melihat bahwa hidup kita the best, kita harus bisa bilang bahwa Tuhan yang the best. Bukan lagi kita, tapi Tuhan. Karena ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasanya bukan lagi saya, bukan lagi Yosua Immanuel, bukan lagi kita, tapi semua bahasanya adalah Tuhan. Ini semua Tuhan, ini semua Yesus, ini semua karena Tuhan Yesus dahsyat, ini semua karena Tuhan Yesus baik, ini semua karena Tuhan Yesus luar biasa. Udah bukan lagi saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Responnya ketiga, rendahkan diri kita dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Yang keempat, Kisah Para Rasul 4
ayat 8 sampai 12. Respon apa Bapak Ibu? Saya bacakan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes ketika melakukan banyak mukjizat, dia ditangkap dan dia diadili. Tapi respon yang muncul adalah mereka tidak takut. Respon yang harus kita miliki ketika kita menerima Roh Kudus yang luar biasa adalah jangan takut lagi. Jangan sampai kita punya rasa takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh lagi ada ketakutan yang muncul dalam hati kita ketika kita mau mengabarkan kebenaran. Kita sudah memiliki kuasa yang luar biasa. Ini waktunya kita pakai kuasa itu untuk mendorong motivasi kita untuk memberitakan kebenaran. Mungkin orang di sekitar kita, dunia, boleh menghina kita karena kita memegang teguh kepada kebenaran. Tapi biarlah itu kita terima, asalkan kebenaran tetap tersampaikan. Jangan kita kalah dengan desakan, jangan sampai kita kalah dengan kondisi. Tapi biarlah kondisi itu kita kalahkan, karena kita tahu kuasa kita. Kuasa yang kita miliki adalah kuasa yang datang daripada Tuhan, yang luar biasa. Yang memberikan kita keberanian untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Petrus dan Yohanes sangat luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang mengancam nyawanya. Salah ngomong, dia bisa diadili. Salah ngomong, dia bisa dikucilkan, bisa dihina. Tapi dia tahu, mukjizat yang terjadi, kuasa yang mereka terima, itu datangnya daripada Tuhan. Jadi jangan pernah takut kita mempertahankan iman kita Bapak Ibu. Jangan pernah kita ragu untuk mempertahankan iman kita. Walaupun kita harus mengorbankan apa yang kita punya. Asalkan nama Tuhan dimuliakan, kita harus siap. Kita harus rela Bapak Ibu. 4 respon itu aja Bapak Ibu. Kalau kita meresponi itu dengan luar biasa, kalau kita meresponi itu dengan sungguh-sungguh, maka Pentakosta, pencurahan Roh Kudus akan sangat luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai penikmat, bukan hanya sebagai penerima, tapi ini saatnya kita sebagai pelaku, pemberi mukjizat, pemberi sukacita, pemberi kasih kepada banyak orang. Tapi sebelum untuk melakukan itu, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Untuk melakukan tugas yang luar biasa, kita harus mengerti juga pikiran Tuhan. Untuk kita melakukan segala tugas yang Tuhan berikan, kita harus mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Karena simpel gini Bapak Ibu, kita nggak mungkin melakukan tugas, kita mengerjakan tugas, kalau kita nggak paham mau kemana tugas ini kita kerjakan. Kalau kita nggak mengerti pimpinan kita, yang di sini adalah Tuhan Yesus, mau kemana isi hati Tuhan, mau kemana isi pikiran Tuhan yang harus kita lakukan, kita pasti akan salah mengerjakan tugas itu. Untuk melengkapi sebelum kita melakukan tugas kita, ada 3 hal Bapak Ibu untuk kita lakukan supaya kita memahami isi hati Tuhan, supaya kita memahami pikiran hati Tuhan. Karena mengerti dan memahami pikiran Tuhan bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Kadang kita keliru, kadang kita salah. Ya akhirnya kita bilang, Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya bagaimana sih? Padahal sebenarnya bukan salah Tuhan, salah kita yang belum mengerti dan memahami. Cara yang pertama simpel Bapak Ibu. Jangan menggunakan pikiran kita untuk memahami pikiran Tuhan.
Itu sangat bahaya Bapak Ibu. Kalau kita mencoba baca pikiran Tuhan tapi menggunakan pikiran manusia, pasti akan bertolak belakang. Coba kita pakai pikiran Tuhan dalam melakukan sesuatu. Contoh sederhana, dalam memandang kondisi sekarang, jangan pakai pandangan kita sebagai manusia, tapi pakai pandangan Tuhan untuk melihat kondisi ini. Karena kalau kita melihat kacamata Tuhan, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa ada sesuatu yang pengen Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang pengen Tuhan singkapkan di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kalau kita menggunakan kacamata kita hanya bisa mengeluh. Karena yang terlihat adalah kesusahan, kesulitan. Terlebih dibilang bahwa kita harus terbiasa dengan pandemi ini. Kita harus bersahabat dengan COVID ini. Yang sebenarnya di satu sisi, itu menakutkan. Siapa yang mau bersahabat dengan penyakit? Siapa yang mau hidup tentram dengan penyakit? Yang bisa mengancam nyawa kita sebagai manusia. Kalau kita menggunakan kacamata manusia kita hanya bisa mengeluh. Kita hanya bisa menyalahkan keadaan. Atau mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi kalau kita berusaha menggunakan kacamata Tuhan untuk melihat ini semua, kita akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka kita akan mudah untuk mengucap syukur. Kita akan tetap mudah bilang Tuhan Yesus baik. Kita akan tetap mudah bilang bahwa sehabis badai ini pasti ada pelangi yang indah akan Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, ayo yang pertama, jangan gunakan pikiran kita untuk memahami pikiran Tuhan. Tapi gunakan pikiran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, untuk kita mengerti Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa memahami si pikiran Tuhan, yaitu adalah belajar terus akan firman Tuhan. Yang namanya belajar, tidak ada kata cukup Bapak Ibu. Yang namanya belajar firman Tuhan, tidak ada kata enough. Jangan karena kita sudah berulang-ulang kali baca dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita merasa cukup untuk baca firman. Tidak Bapak Ibu. Setiap hari kita baca firman, setiap kali kita mengulang-ulang baca firman, dari Kejadian, Wahyu, Kejadian, mungkin sudah 100 kali Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya, akan banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Akan banyak hal baru yang akan kita mengerti bahwa, wow, ternyata ini loh yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dunia terus berkembang. Dunia akan terus maju. Banyak hal yang akan dunia ajarkan kepada kita semua. Banyak hal yang akan dunia tuntut untuk kita semua lakukan. Yang mau nggak mau, kita kudu ikut. Mau tidak mau, kita kudu beradaptasi. Seperti sekarang ini. New life. Kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru. Itu dunia tawarkan supaya kita bisa tetap survive dalam dunia ini. Tapi ingat, kita juga jangan sampai kalah pengetahuan firman Tuhan kita, pengetahuan kita dengan isi hati Tuhan. Jangan sampai itu kalah dengan keadaan dunia. Sehingga yang ada kita termakan dunia, kita terbawa arus dunia. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Hanya karena kita yang tidak mau belajar akan isi hati Tuhan. Maka yang kedua, ayo kita belajar. Belajar firman Tuhan. Belajar untuk mengerti, menggali lagi firman Tuhan. Semakin banyak kita menggali firman Tuhan, semakin banyak kita baca firman Tuhan yang diulang-ulang, maka kita akan semakin mengerti lagi. Iman kita akan semakin kuat. Dunia boleh menawarkan sesuatu yang ujungnya binasa, tapi kita akan tetap bilang, saya akan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya akan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan membawa kita pada keselamatan. Karena tujuan akhir kita bukan di dunia. Tujuan akhir kita adalah di Yerusalem baru bersama-sama dengan Tuhan. Dunia menawarkan kesenangan yang ujungnya binasa. Itu tidak akan membuat kita goyah. Tidak membuat kita terpengaruh oleh dunia. Bahkan kita yang mempengaruhi dunia. Kita yang membawa dunia untuk mengenal Tuhan. Asalkan kita mau belajar terus akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bisa memahami isi hati Tuhan, yang ketiga adalah itu. Miliki perasaan yang sama dengan perasaan Tuhan. Miliki rasa empati yang sama dengan empatinya Tuhan. Miliki rasa simpati yang sama dengan simpatinya Tuhan. Jangan kita melayani dengan perasaan kita. Jangan kita melayani dengan simpatinya kita.
Jangan kita melayani dengan empatinya kita. Kalau kita melayani orang lain dengan standar itu, maka kita akan melayani dengan pilih-pilih. Kita hanya melayani orang yang menyenangkan hati kita. Kita hanya melayani orang yang gak pernah melukai hati kita. Kita hanya bisa melayani orang yang menurut kita dia baik. Kita pasti akan sangat sulit ketika harus melayani, harus mendoakan orang yang menurut akal kita, dia tidak layak untuk didoakan. Kita harus mengampuni orang yang menurut akal kita, dia tidak layak diampuni. Tapi yang namanya melayani, kita harus menggunakan perasaan Tuhan. Yang namanya melayani, kita harus menggunakan empati dan simpatinya Tuhan. Untuk kita mengerti isi hati Tuhan. Ketika Tuhan melayani, Tuhan tidak pernah melihat status sosial. Tuhan tidak pernah melihat dosanya. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah dia lakukan. Ketika Tuhan melayani, Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Tuhan melihat bagaimana dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga harus belajar. Kalau kita mau mengerti Tuhan, kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan lakukan dalam pelayanan kita. Karena penuh Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi bagaimana hidup kita bisa berbuah bagi banyak orang. Saya ulangi, penuh Roh Kudus bukan soal tentang bahasa roh Bapak Ibu, tapi bagaimana hidup kita berbuah untuk banyak orang. Bagaimana buah itu bisa dinikmati banyak orang. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan ketika dia ada bersama dengan kita. Sedang ngobrol sama kita, dia bisa merasakan, wah saya merasakan kasih yang luar biasa. Itu menjadi fokus kita. Kalau buah yang kita hasilkan ada buah yang pahit buat orang lain, percuma Bapak Ibu. Kita boleh berbahasa roh jago, tapi orang kalau di dekat kita rasanya risih, itu percuma. Percuma. Karena yang dinikmati orang banyak adalah buah dari hidup kita. Buah dari hati kita, buah dari kebenaran firman Tuhan yang terpancar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo kita melayani Tuhan dengan perasaannya Tuhan. Melayani Tuhan dengan simpatinya Tuhan. Melayani Tuhan dengan empatinya Tuhan. Sehingga ketika kita melayani orang lain pun, kita juga menggunakan perasaan, simpati, dan empatinya Tuhan. Saya tutup dengan kalimat, ketika kita mau menjadi insan Pentakosta, ketika kita mau menjadi partnernya Tuhan, ketika kita mau menjadi mitranya Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Dan melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan. Kembali pada Kisah Para Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Engkau menjadi alat Tuhan di keluargamu, sekolahmu, pekerjaanmu, di mana kau tinggal, bahkan di keluarga besarmu. Kau akan menjadi saksi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga nama Tuhan diagungkan. Sehingga nama Tuhan dan kasih Tuhan dikenal banyak orang. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, banyak orang-orang diselamatkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas setiap kami semua. Di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan mesti tetap sempurna dalam setiap hidup kami. Firman Tuhan sudah kami dengar Bapak, di mana ketika Tuhan mencurahkan rohnya pada atas kami semua, kami gak mau berhenti hanya sebagai penikmat Tuhan. Kami gak mau berhenti hanya sebagai penerima. Tapi kami mau melakukan apa menjadi tugas Tuhan. Yaitu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Biarlah ketika kami menerima kuasa daripada Tuhan, kami juga memberikan kuasa itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka bisa melihat mukjizat Tuhan. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Bukan hanya hidup kami atau keluarga kami yang merasakan kebaikan Tuhan. Tapi mereka semua bisa juga merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak Tuhan semakin memancarkan terangnya. Anak-anak Tuhan semakin memancarkan kasih Tuhan dalam setiap hidup mereka. Saya berdoa Bapak,
jemaatmu, untuk keluarga yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus melimpah. Kasih setia Tuhan terus mereka rasakan. Engkau yang memberikan penghiburan dan jalan keluar. Engkau memberikan kekuatan dan motivasi untuk mereka tetap semangat menjalani hari-hari mereka. Karena kami tahu ketika kami setia, ketika kami tetap percaya, setelah pandemi ini selesai akan ada mukjizat yang mau Tuhan kerjakan. Akan ada mukjizat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan atas setiap kami semua. Bagi umat-umat mereka, umat-umat kami yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Kau materaikan firman-Mu, biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apapun tantangannya, tetap semangat. Amin. Haleluya. Ibadah hari ini saya percaya ibadah yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan membawa kabar baik, khususnya buat jemaat GB Cinamu dan GB Galumas. Kita telah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Biar kita terus dibangun dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Tetap berdoa agar ada segera kelegaan sehingga kita boleh bersama-sama kembali bersatu di rumah Tuhan pada waktu hari Minggu. Jemaat yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita mengucap syukur di bawah di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesulitan ini. Tentunya kita tetap akan menabur, berbagi dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya dalam krisis ekonomi yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Kami Satgas GBI CGM tetap memperhatikan mereka, meringankan mereka berpelayan untuk jemaat Tuhan yang ada. Kita bersyukur juga atas renovasi gereja Tuhan kita GBI Cinamo, di mana terus berjalan, semuanya baik, Tuhan terus bekerja, dan akhirnya mendatangkan kebaikan juga, saudara. Dan bersyukur kita akan terus menyelesaikannya dalam waktu yang dekat ini, tentunya bisa dipakai kembali untuk beribadah. Dan akhirnya jemaat Tuhan kita akan persiapkan untuk menabur persembahan kita dan akan menutup dalam doa dan menerima doa berkat. Kita persiapkan persembahan kita, jemaat Tuhan bisa masukkan dalam sampul persembahan, didoakan lalu simpan, lalu kita akan kumpulkan bersama-sama pada waktu kita bertemu di rumah Tuhan. Kalaupun Anda ingin menabur, Anda bisa transfer, bisa lewat bank di BCA di nomor rekening 109 300.500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi mengucap syukur buat ibadah sepanjang dari awal sampai akhir. Doa pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah pencobaan badai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hamba bersyukur kalau kami berada sampai hari ini. Namun hamba berdoa, kalau ada yang sedang mengalami mungkin Tuhan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin sedang mengalami krisis ekonomi karena dampak daripada pekerjaan dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan mungkin ada yang sedang cemas, gentar dan khawatir. Tuhan, hamba percaya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Engkau mengenal setiap kami, jamalah kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapak Surgawi, terima kasih di mana kami juga diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kami. Pakailah ini semua Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati gereja-Mu Tuhan, Cinamo dan Galumas, renovasi Cinamo, juga Tuhan untuk satgas kami yang peduli kepada pelayan jemaat yang terdampak. Memberkati kami semua, memberkati mereka semua. Akhirnya Tuhan, saat kami akan berpisah, mengucap syukur untuk ibadah hari ini, tapi kami percaya di dalam fellowship kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah berkat bagi bangsa kita, negeri kita, pemerintahan kita, para medis, pasien, dan semua yang sedang bahu-membahu aparat pemerintah, terus kita doakan dan diberkati oleh mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah, terlebih kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mempersatukan kita. Kita diberkati sepanjang hari ini dan hari kita ke depan hanya dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Jemaat The Messenger, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Haleluya.